Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama kembali mengikuti kajian Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh Bapak Ustaz serta pada kesempatan kali ini tanggal 26 Rabiul Akhir 1447 Hijriah atau tanggal 19 Oktober 2026 kita akan membahas tema tentang kondisi umat di padang mahsyar. Untuk itu mari kita simak bagaimana kondisi kita gitu ya, dan umat manusia di padang mahsyar. Kami persilakan Pak Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tadarusan kita di kesempatan pada subuh ini di Masjid Nurul Huda Cipaganti Regensi Liung Bandung. Pemberangkatan tadarusan kita beranjak dari Al-Quran Surah Ibrahim ayat 48. Al-Quran Surah Ibrahim surat yang ke-14 ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawatu wa barazu lillahil wahidil qahar. Silakan Pak DKM artinya. Surat Ibrahim 48, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Ingatlah pada hari di mana Allah mengganti bumi ini dengan bumi yang lain. Begitu pula langit dan manusia dikumpulkan Allah di padang mahsyar menghadap kepada Allah. Nanti pada hari kiamat ada satu hari di mana Allah mengganti bumi dunia ini dan langit dunia ini dengan bumi dan langit akhirat. Jadi alam akhirat itu mempunyai bumi dan langit. Setelah Allah mengganti bumi dan langit ini dengan bumi dan langit yang lain. Itu ayatnya, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Setelah mana Allah mengganti bumi dan langit dunia ini dengan bumi dan langit akhirat, manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Lihat hadis Muslim nomor 2390.
2390. Hadis Muslim dengan nomor 2390. Hadis Muslim 2390 dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang firman Allah Azza wa Jalla, pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, begitu pula langit. Selanjutnya Ibrahim 14:48, maka di manakah umat manusia ketika itu? Ya Rasulullah, jawab beliau, di titian. Aisyah, salah seorang istri Rasul, hafal ayat itu. Lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, pada saat Allah mengganti bumi dan langit ini dengan bumi dan langit yang lain, Aisyah bertanya, fa'ainan nas, maka di manakah manusia ditempatkan Allah pada saat bumi dan langit ini diganti dengan bumi yang lain? Kata Rasul, alas sirat, Allah meletakkan umat manusia yang jutaan miliar ini di titian. Alas sirat, as-sirat itu arti secara bahasa titian, tapi bukan sirat yang dibentangkan Allah di atas neraka jahanam. Yang dimaksud bukan sirat itu, dan tidak pakai mustaqim. Nanti ada titian yang terbentang di atas jurang api neraka yang dipasangkan Allah dari padang mahsyar di atas neraka jahanam menuju surga. Bukan di situ. Hadis lain mengatakan di sebuah jembatan yang gelap gulita. Allah meletakkan jumlah umat manusia pada saat pergantian bumi dan langit yang lain, diletakkan di jembatan Al-Jisru. Jembatan itu gelap gulita sekali. Jadi yang dimaksud al-sirat bukan sirat yang akan dilalui oleh orang beriman dan orang munafik. Bukan sirat yang dibentangkan Allah di atas neraka jahanam. Bukan. Itu nanti terakhir sekali dipasangkan Allah di atas neraka jahanam. Orang-orang beriman dan orang-orang munafik melewati as-sirat tadi. Kemudian gambaran sirat itu lebih tipis daripada rambut di belah 7. Sebetulnya nggak ada hadisnya tuh. Hanya menggambarkan betapa licinnya as-sirat itu yang akan dilalui oleh orang beriman, para nabi dan orang-orang munafik. Gambaran as-sirat digambarkan bagaikan selembar lamut di belah 7, tidak ada tuh hadisnya. Hanya itu menggambarkan saking. Tapi bagi orang-orang beriman, ya lapang aja luas. Itu 14:48. Aisyah bertanya, di manakah Allah menghimpunkan umat manusia yang jutaan miliar itu? Rasul menjawab, alas sirat. As-sirat yang dimaksud al-jisru, jembatan yang gelap gulita. Kemudian kita lihat surat 39 Az-Zumar ayat 69. Setelah dihimpunkan umat manusia al-sirat, pada saat Allah mengganti bumi dan langit ini dengan bumi dan langit yang lain, kemudian manusia digiring ke suatu lapangan yang sangat luas sekali yang disebut padang mahsyar tadi, surat 14 ayat 48. Kemudian kita hubungkan dengan surat 39 ayat 69 Az-Zumar 39 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyina
wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudlamun. Silakan artinya Pak. Al-Jum'ah ayat 69. Dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya. Keadilannya hilangkan Pak. Tidak ada kata keadilan. Dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya Tuhannya. Keadilannya lewat ya. Dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya Tuhannya. Dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada mereka masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Di padang mahsyar nanti, dan ini pasti terjadi dan kita akan mengalaminya. Memang gaib, tapi kegaibannya diterangkan Allah dan Rasul. Orang bertakwa itu harus beriman kepada hal-hal yang gaib. Gaib itu sekarang, nanti tidak gaib lagi karena masing-masing kita akan mengalaminya. Dan menjadi terang benderanglah padang mahsyar dengan cahaya Robnya. Lalu diletakkan kitab, dibagikan catatan amal kepada masing-masing pemiliknya. Dan didatangkan para nabi dan para saksi, dan diputuslah perkara mereka dengan adil, dan mereka tidak akan dianiaya sedikit pun oleh Allah. Mereka tidak akan diperlakukan tidak adil oleh Allah. Tempatnya itu padang mahsyar. Hakimnya, rajanya Allah, terdakwanya manusia dan jin, aparat pelaksananya para malaikat, sanksi hukumnya surga neraka. Itulah gambaran Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Rajanya Allah, hakimnya Allah, terdakwanya manusia dan jin, tempatnya padang mahsyar, aparat pelaksananya para malaikat, sanksi hukumnya masuk surga atau masuk neraka. Dibagikan kitab catatan amal. Ada ayat yang mengatakan ada yang menerima kitab catatan amalnya dari tangan kanannya. Ciri bahwa orang itu akan masuk surga. Sudah ada pertanda sebetulnya dari pembagian catatan amal saja. Pandangan saya tidak tapi nanti otomatis saja akan menerima catatan amalnya. Ada yang dari sebelah kanan, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah belakang. Tadi Ustadz membaca ayat itu. Barang siapa yang diberikan catatan amalnya dari kanannya, maka dia akan mendapatkan hisaban yang mudah, ringan. Surat berapa, ayat berapa Ustadz tadi ini baca di salat subuh? Dan yang diberi kitab catatannya dari sebelah belakang, ada dia sebelah kirinya. Yang menerima kitab catatan amal di sebelah kirinya, pertanda dia akan masuk neraka, gitu aja, sudah ada tandanya. Dan yang menerima kitab catatan amal dari sebelah belakang punggungnya, itu pertanda alamat masuk neraka. Begitu digambarkan oleh Al-Quran. Dan kita tidak tahu akan menerima kitab catatan amal kita dari sebelah kanan atau tidak, kita tidak mengetahui. Hanya kita berharap saja menerima kitab catatan amal itu dari tangan kanan. Kemudian kita lihat dibagi rapot ya di padang mahsyar itu. Kita lihat sebelum ke ayat Quran, ke hadis Muslim lagi. Nomor hadis 2439. Hadis Muslim lagi nomor hadis 2439 dan 2441. 2439
dan 2441, dua hadis ya. Silakan Pak. 2439 dulu, hadis Muslim. Hadis Muslim 2439, judulnya dikumpulkan tanpa busana. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, kelak hari kiamat manusia akan dikumpulkan tanpa alas kaki, sepatu atau sandal, tanpa busana dan tanpa dihitan. Maka bertanya Aisyah, ya Rasulullah, apakah wanita dan pria bercampur baur sehingga satu sama lain saling memandang? Sabda beliau, keadaan ketika itu sangat sulit sehingga mereka tidak menghiraukan satu sama lain. Lagi-lagi Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW. Di padang mahsyar itu dalam kondisi berdiri semuanya, berdiri tanpa alas kaki, telanjang bulat dan tidak berhitan. Ini hadisnya. Para imam ahli hadis yang lain juga meriwayatkan sama. Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah sama meriwayatkan. Kita ambil cuplik dari hadis Muslim. Dalam keadaan tidak beralas kaki, maka di mana tuh sandal sepatu? Tidak berhitan dan tidak berbusana, telanjang bulat. Lagi-lagi Aisyah bertanya, Rasulullah, pada saat itu bercampur baur antara pria dan wanita, saling memandang, apakah tidak merasa malu? Aisyah pikirannya sampai ke sana ya. Kata Rasul, mun bahasa orang makieu, Aisyah bororah mikiran kitu patut, bancang pakai wuhnya harita sangat luar biasa. Bororah mikiran kitu patut atau Aisyah, bancang pakai wuhna pada hari itu sangat luar biasa. Sekarang matahari di padang mahsyar itu jaraknya 1 mil di atas kepala manusia. Hadisnya Muslim 2441 Pak, dibaca artinya. 2441, situasi yang meresahkan. Itu judul hadis. Dari Mikdad bin Aswad radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak matahari didekatkan kepada manusia sehingga jaraknya dengan mereka hanya kira-kira 1 mil. Ketika itu manusia berada dalam genangan keringat terbenam sesuai dengan amal mereka. Di antara mereka ada yang terbenam sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada pula yang megap-megap terbenam sampai ke mulutnya, sambil Rasulullah SAW menunjuk ke mulutnya. Jadi di padang mahsyar itu matahari didekatkan kepada umat manusia yang jaraknya 1 mil. 1 mil darat itu 1,7 km. Sehingga panasnya bukan main. Umat manusia dalam genangan keringat. Tergantung amalnya masing-masing waktu hidup di dunia sekarang. Ada yang terbenam sampai dengan kedua mata kakinya. Ada yang terbenam keringat ini sampai dengan betis, lutut, selangkangan, dada sampai megap-megap. Rasul sambil menunjukkan ke mulutnya. Tergantung amalnya masing-masing. Kalau 1 mil di atas kepala kita matahari, kira-kira panasnya amat sangat itu. Sekarang saja matahari yang jaraknya ribuan kilometer ke bumi, jam 11 siang itu panasnya bukan main. Bandung ini ceritanya. Tidak tergambarkan matahari 1 mil di atas kepala kita di padang mahsyar itu. Sehingga manusia begitu dalam genangan keringat. Kecuali ada 7 golongan yang tidak merasa kepanasan, tidak haus, tidak lapar. Hadisnya kita lihat Bukhari nomor 1815. Yang dinaungi Allah 7 golongan ini
pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan Ibu. Kita bisa mengupayakannya pada saat hidup sekarang. Silakan upayakan 3 di antara 7, 2 di antara 7, bahkan 1 saja di antara 7. Mumpung kita masih dikasih jatah yuswa. Bukhari 1815, silakan Pak. Sahih Bukhari 1815 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, 7 golongan dilindungi Allah di bawah lindungannya waktu tidak ada lindungan selain lindungannya. 1, imam kepala pemerintahan yang adil. Kita tidak masuk karena kita rakyat jelata, bukan pemimpin, presiden atau raja. Terus 2, Kepala dinas gitu Pak. enggak Pak, ini ada top 1, presiden atau raja, bukan kepala dinas. Gubernur, bupati gitu. Tidak Pak, ini presiden. Presiden aja. Iya. Presiden. Imam. Imam. Imam itu bisa macam-macam ya, tapi maksudnya the top 1, presiden atau raja yang adil. Kalau rajanya yang memperkaya diri dan kroninya acuh masuk neraka itu. Imam atau pemimpin yang adil. 1. Imam, kepala pemerintahan yang adil. 1. Yang kedua, pemuda yang dalam masa mudanya beribadah kepada Allah. Nomor kedua yang akan dinaungi Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, pemuda yang dibesarkan dalam ketaat tundukan kepada Allah dan Rasul. Kita masanya sudah berlalu Pak. Masa muda kita ini dibesarkan dalam ketaatan ketundukan kepada Allah dan Rasul atau tidak? Masa itu sudah terlewatkan. Kalau saya tidak, nggak masuk itu. Tidak apa-apa, mungkin ketiga kita masuk. 3 orang yang menyebut mengingat Allah ketika sendirian lalu meneteskan air matanya. Warajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainahu. Rajulunnya jangan diartikan laki-laki, tapi harus diartikan seseorang, karena perempuan pun masuk. Seseorang yang berzikir kepada Allah, mengingat dosanya banyak, amal ibadahnya sedikit, sampai menangis dia. Tapi berzikirnya bersendirian, tempat yang sunyi, bukan di keramaian orang. Mengingat Allah sampai dia menangis. Hal ini bisa kita upayakan sekarang. Dalam kesendirian, bukan di halayak ramai nangisnya. Wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat ainahu. Seseorang yang berzikir kepada Allah sampai menangis, melelehkan air mata karena takut banyak dosa, sedikit ibadah. Keempat Pak, ini bisa diusahakan yang ketiga itu. Kemudian Pak, keempat. Yang keempat, laki-laki yang tergantung hatinya ke masjid untuk beribadah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya senantiasa cuma terpaut ke masjid untuk memakmurkan masjid Allah. Terus Pak, ini bisa diusahakan mumpung kita masih hidup. Kelima, yang kelima, orang yang berkasih sayang karena Allah semata-mata. Orang yang bersahabat, jalinan persahabatannya bukan dilandasi oleh bisnis, tapi landasannya karena Allah. Bersahabat karena Allah, kalaupun dia berpisah, bukan karena perseteruan, persaingan bisnis, tapi berpisahnya pun karena Allah. Bisa diusahakan ini sekarang. Kita cari sahib, bersahabat karena Allah, kalaupun harus berpisah karena Allah pula. Bisa diusahakan. Terus Bukan suami istri, bukan. Seseorang yang bersahabat, bukan suami istri, bukan. Berkasih sayang. Kalau suami istri pasti kasih sayang Pak. Bukan suami istri. Terus Yang keenam, laki-laki yang dirayu oleh seorang perempuan bangsawan cantik, tetapi dia mengatakan menolak, sesungguhnya saya takut kepada Allah. nah ini harus dipraktekkan kayaknya. Seorang laki-laki yang dirayu oleh bangsawan, perempuan bangsawan dan cantik, kemudian dia berkata aku takut oleh Allah. Bisa dipraktikkan kan nih? Lewat saja ya.
Terus Pak, yang ketujuh? Yang ketujuh, orang yang bersedekah dan disembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diperbuat diberikan oleh tangan kanannya. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang kalau berinfak bersedekah rencepan, sembunyi-sembunyi. Yang tahu itu hanya yang diberi saja. Sehingga digambarkan Rasul, apa yang diberikan tangan kanannya, tangan kirinya tenyahun. Bukan arti ke belakang tangan kirinya, bukan. Sodakohnya sembunyi. Bukan berarti tidak boleh sodakoh terang-terangan. Untuk memotivasi orang lain boleh saja, asal menjaga hati. Tapi yang keren, sodakohnya, infaknya sembunyi-sembunyi. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai-sampai kemana Rasul, orang itu tangan kirinya tenyahu naun diberikan tangan kanannya. Ini bisa diusahakan. Jadi silakan usahakan 3 di antara 7, 2 di antara 7, atau 1 di antara 7. Kalau kita bisa mengusahakan 4 di antara 7, wah hebat itu. Akan dinaungi Allah di padang mahsyar, tidak merasa lapar, tidak merasa haus, tidak panas. Kemudian di padang mahsyar itu Rasul mempunyai al-haud, telaga Rasul. Tempatnya di padang mahsyar, bukan di akhirat, dalam surga bukan. Kalau yang dalam surga itu al-kautsar. Kalau di padang mahsyar al-haud. Rasul berkata kepada para sahabatnya, carilah aku di salah satu dari 3 tempat. Kalau kau mencari aku di padang mahsyar tadi, 1, cari aku di Sirat. Kalau tidak diketemu di Sirat, cari di Haud, telaga Rasul, atau cari di Mizan, di nama. Salah satu dari 3 tempat itu, carilah aku di sana, kata Rasul, untuk berikan syafaat. Jadi Rasul itu punya 2, al-Haud di padang mahsyar, al-Kautsar di surga. Beda. Al-Haud itu luasnya amat sangat. Jaraknya bagaikan dari kota ini ke kota mana gitu. Mempunyai cerek dari emas dan cangkir-cangkirnya bagaikan bintang-bintang di langit. Orang yang meminum haud tidak akan kehausan selamanya. Nanti bab telaga Rasul al-Haud kita bahas tersendiri saja. Tapi kita langsung seret kondisi manusia di padang mahsyar seperti apa. Ibu lakukan 3 di antara 7 saja, atau 2 di antara 7. Yakin akan dilindungi Allah, dinaungi Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Kalau idealnya 7 hanya kita miliki, tapi nggak mungkin. 4 di antara 7, 3 di antara 7, atau 2 di antara 7. Sudah ya. Muslimnya dengan nomor 2197. 2197 akan dinaungi Allah walaupun matahari 1 mil jaraknya dari sekolah kita, tapi dia tenang-tenang saja, tidak haus, tidak lapar, ketakutan. Muslim 2197 Pak. Muslim 2197, cinta karena Allah Ta'ala. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat kelak, mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Mana orang-orang yang di dunia saling mencintai karena Allah. Itu kata Allah di akhirat. Terus hari ini ku naungi mereka di mana tidak ada naungan yang lain selain kenaunganku. Ya. Jadi cinta yang dilandasi karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Kita mencintai istri kita kalau dibawa ke ranah rumah tangga, dulu mencintainya karena Allah,
karena kebutuhan yang lain, karena kebutuhan biologis. Ya harus ingat, cinta kita kepada istri kita karena Allah atau karena apa? Dasarnya karena cinta kepada Allah. Muslim hari ini hadis ini cinta karena Allah, padahal dulu tidak. Kenapa Pak? Kombinasi campur. Jangan kombinasi Pak. Ulangi Pak hadisnya Pak. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat kelak, mana orang yang saling mencintai karena keagunganku? Mana orang-orang yang saling mencintai karena semata-mata karena keagungan kata Allah. Terus hari ini ku naungi mereka di mana tidak ada naungan yang lain selain naunganku. iya. Itu hadis Muslimnya ya. Sekarang kondisi di padang mahsyar itu, lihat surat 3 106 107. Itu kondisi di padang mahsyar. Surat 3 Ali Imran ayat 106 107. Dan ini akan kita alami. Sekarang halnya gaib, tapi nanti tidak lagi gaib. Orang bertakwa itu disuruh beriman kepada hal-hal yang gaib yang diterangkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gimana pangkal ayatnya Pak? Fa'ammal ladzina swaddat fa'ammal ladzina biyadot yauma tabyaddu wujuh. 106 dulu ya. 106 gimana bunyinya? Yauma. Ikuti ibu saya surat Ali Imran ayat 106. Yauma tabyaddu wujuh. Yauma tabyaddu wujuh. Wa taswaddu wujuh. Wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzab bima kuntum takfurun. 106 dulu, satu ayat artinya pada KM. Ali Imran 106. Pada hari itu ada wajah-wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab yang disebabkan kekafiranmu itu. Di padang mahsyar terdapat wajah-wajah manusia yang putih berseri. Ada wajah-wajah hitam muram. Yang hitam muram itu adalah orang-orang yang murtad dari dinul Islam. Asalnya Islam, dia pindah agama. Banyak aktor dan aktris seperti itu. Karena faktor ekonomi, karena faktor pekerjaan apa sebagainya, karena faktor laki-laki atau istri berpindah agama. Itu orang-orang yang murtad. Wa amal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum. Kepada orang-orang yang mukanya hitam buram dikatakan, kenapa kalian itu murtad dari agama Islam masuk agama lain? Maka rasakanlah siksaan, kata Allah. Ada satu kelurahan murtad semua, masuk Kristen karena faktor X.
Tapi kalau artis, aktor, bukan karena ekonomi. Seorang laki-laki mencintai perempuan, masuk agama perempuan tadi yang bukan Islam, atau perempuan yang masuk kepada agama laki-lakinya yang bukan Islam. Ini di kalangan artis itu, aktor itu lagi tren. Sampai wafatnya dia murtad. Kita lihat surat 5 ayat 54. Memang disinyalir oleh Allah akan ada orang-orang yang murtad itu. Di antaranya surat 5 ayat 54 dan surat 3 144. Satu-satu dulu. Surat 5 ayat 54. Al-Maidah ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Ibu tolong artinya Bu, surat 5 ayat 54 Pak Kinkin. Surat 5 ayat 54 Ibu tolong artinya Bu. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Nah, sudah segitu dulu Bu. Hei orang-orang yang beriman, manakala sudah ada orang yang beriman murtad dari agamanya. Sekarang banyak ya Bu, orang beriman murtad dari agamanya karena faktor X, ekonomi atau jabatan, kedudukan, dikasih pekerjaan oleh orang-orang non muslim. Kalau ada orang-orang yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan satu kaum. Syaratnya ada yang murtad dulu. Allah akan mendatangkan satu kaum. Cirinya Ibu apa? Cirinya satu. Ulangi dari awal saya Bu, supaya nggak keder. Hei orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Ciri yang pertama, kaum itu akan dicintai Allah karena Allah mencintai mereka, karena mereka pun mencintai Allah. Satu ciri kaum itu. Kedua Bu, Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang yang kafir. ciri kedua, kaum itu yang didatangkan Allah sebagai pengganti dari orang-orang yang murtad, sikapnya lemah lembut terhadap orang yang beriman, tapi keras kepada orang-orang kafir. Tidak toleransi dalam akidah, tegas keras kepada orang kafir. Tapi sikapnya lemah lembut kepada orang beriman. Jangan dibalik. Kaje lemah kafir lemah lembut, kaje lemah iman susah dibubarkan pengajian anak. Terus Bu, ciri yang ketiga, Yang berjihad di jalan
jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Orang itu tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Biarkan dicela anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Dia berjihad di jalan Allah bukan waktu sisa. Puraga tamah kadanda wungkul. Ciri keempat. Kelima, Bu. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi kaum itu akan diberi kepada Allah sebagai karunia kasih sayang Allah kepada kaum itu. Jadilah kita kaum yang dijanjikan Allah. Mempunyai 5 ciri. Dan Allah, Bu, wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengampuni. Kita lihat surat 3 144. Ali Imran lagi. 144. Pangkal ayatnya colok, Bu, gimana, Bu? Wa ma Muhammadun, betul. Ikuti saya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata au kutilang qalabatum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Masih ibu yang tadi Hartosna. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugi. Allah sedikit pun, Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Ini ayat berbicara tentang di zaman Rasulullah saja sudah ada sahabat yang murtad. Di zaman Rasul, di zaman Khalifah Abu Bakar pun demikian. Orang enggan tidak mau mengeluarkan zakat harta. Kata Abu Bakar Siddiq ketika jadi khalifah, akan aku bunuh perangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat harta. Karena dia sudah membedakan antara perintah sholat dan zakat. Kata Umar, jangan Abu Bakar, mereka sudah bersyahadatkan la ilaha illallah. Kata Abu Bakar, akan ku perangi, ku bunuh. Karena dia telah membedakan antara perintah sholat dan zakat. Benar-benar perangi yang Abu Bakar. Nanti telaga Rasul Al-Haud di padang mahsyar itu, ada beberapa kelompok sahabat mau minum telaga Rasul Al-Haud itu. Yang putihnya lebih putih dari susu, manisnya lebih manis dari madu. Kemudian ditarik-tarik oleh malaikat sahabat itu ke sebelah kiri, masukin neraka, Bu. Rasul kaget sampai berkata, ya Rabb, ashabi. Ya Rabbku, mereka itu para sahabatku, mau minum telagaku Al-Haud, kenapa engkau singkirkan mereka sebelah kiri masuk neraka? Bagaimana kata Allah? Innaka la tadri ma ahdatsu badaka falam yazaluna murtaddin. Engkau Muhammad setelah wafat tidak tahu lagi apa yang mereka perbuat. Mereka tidak henti-hentinya murtad dari agama Islam. Itu kalau kita bahas Al-Haud tersendiri saja nanti. Mau minum ke telaga Rasul di padang mahsyar Al-Haud, disia-sia ke para malaikat. Rasul kaget berkata, ya Rabb, ashabi. Itu kan sahabat-sahabatku, kata Rasul. Bagaimana kata Allah? Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka falam yazaluna murtaddin ala aqabikum. Muhammad, kamu tidak tahu setelah engkau wafat apa yang mereka perbuat. Engkau kan tidak tahu.
Mereka membuat-buat, mengada-adakan aturan baru dalam agama. Muhdats, bid'ah. Sudah ada itu sejak zaman Rasul. Ditarik ke sebelah kiri, masukin ke neraka. Sampai Rasulullah berkata, ya Rabbi, ashabi, asabi. Mereka itu sahabat-sahabat gitu. Supaya kita dapat minum telaga Rasul di Basyar yang disebut Al-Haud, waktu wudhu itu akan bercahaya anggota wudhu. Kalau kita anggota wudhunya tangan, mencucinya lebihkan dari sikut, tapi jangan sampai ketiak, supaya gurron muhajjalin. Ada hadisnya di Ibnu Majah ini, hadis riwayat Ibnu Majah, gurron muhajjalin, akan bercahaya. Rasul tahunya bahwa itu umat Rasul bercahaya dari anggota wudhunya, memancar putih bercahaya, disebut gurron muhajjalin. Tapi wudhunya harus benar, sesuai dengan pola yang diajarkan Rasul. Ulah noelan sirah 3 kali, gituan sirah 3 kali, kekemas, terus mencuci hidung, dipisah, padahal disatukan itu. Antara berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, 1 cedukan untuk 2 anggota wudhu. Kemudian ngusap sirah 3 kali lain. Dijalankan 2 tangan ini dari pangkal rambut sampai ke belakang, balikan lagi ke depan 1 kali. Mashatan wahidatan. Kita banyak melihat orang wudhu masih salah. Kanan kiri, tangan kanan dulu. Dari ujung jari sampai dengan sikut, bukan dari sikut ke ujung jari. Kalau pakai keran dikitukeun salah, kudu dikitukeun tah. Akan gurron muhajjalin, putih bercahaya. Ditanya, Rasul tahunya itu umatmu dari mana katanya? Kata sahabat, dari anggota sujudnya yang bercahaya, kata Rasul. Sudah. Surat 3 144 sudah ya Bu ya. Pada saat Futuh Mekah tahun 8 Hijrah, turunlah surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, surat An-Nasr. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan lihat Muhammad, orang berbondong-bondong masuk Islam. Dulu orang kafir berbondong-bondong masuk Islam. Kata Rasul, nanti akhir zaman wasayakhrujuna an dinillahi afwajan. Akhir zaman akan banyak orang berbondong-bondong, ngalut ngengkei ngabandalut, keluar dari agama Islam. Itu hadisnya sahih. Kalau waktu turun surat Idza Jaa Nasrullah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan, kamu akan melihat Muhammad, orang berbondong-bondong, orang kafir masuk Islam. Abu Sufyan dan kelompoknya masuk Islam berbondong-bondong. Tapi nanti akhir zaman akan kamu dapati orang-orang berbondong-bondong keluar dari agama Islam. Wasayakhrujuna an dinillahi afwaja. Ngalut ngengkei ngabandalut, jelema keluar tina Islam. Apakah sudah terbukti hadis yang Rasul sabdakan tadi atau belum? Saksikan aja oleh kita. Satu kelurahan masuk Kristen Bu, sudah ya. Kita lihat wajah, ada yang wajah putih berseri, ada wajah yang hitam muram. Surat 39 ayat 60. Balik lagi Az-Zumar 39 ayat 60. Surat 39 itu surat Az-Zumar ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'alallahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Ibu yang lain artinya
36, 39, 60. Dan pada hari kiamat kau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Wajahnya hitam, bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri? di padang mahsyar pada saat dihimpunkan ada orang-orang yang bermuka hitam muram, orang yang murtad dari agamanya, atau dalam tafsir Ibnu Katsir pelaku bid'ah. Itu kata dibangkit pada mahsyar hitam mukanya, mubtadi', mudath. Sunahnya bukan begitu, tapi diaktingkannya begitu. Karena ajaran mama ajengan. Bila aku mama ajengan lepat gitu bahasa nate. Rasul aja pernah salah, apalagi mama ajengan. Kalau mama ajengan piraku lepat ajaran anak, berarti mama ajengan sama dengan Allah yang tidak pernah lupa dan hilaf dan salah. Jadi mengamalkan ajaran Islam itu harus penuh kehati-hatian Ibu. Dari Qurannya mana, hadis sahihnya bagaimana. Jangan memakai hadis palsu, maudhu. Siapa Bu orang-orang yang hitam muram mukanya itu? Orang-orang yang berbuat dusta atas nama Allah. Majarkeun teh Allah nurunkeun kieu dalilna pada henteu. Itu satu, orang-orang murtad. Dua, mengada-ada aturan agama. Tiga, orang-orang yang berdusta atas nama Allah, ini berdustanya, dan Rasul tentunya. Wajah mereka akan hitam muram dan masuk neraka jahanam bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Alaisa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allah wujuhum muswaddah. Wajah-wajah mereka hitam muram karena mereka menyombongkan diri, tidak mau pakai aturan Allah. Lihat definisi sombong hadis Muslim nomor 71 dan 73. Definisi sombong. Sombong itu angkuh, congkak. Definisinya, dia menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya dan mengapremi orang lain. Tamatan SD, mamatahan kolot, mamatahan ngojai kemeri, padahal bener budak angon teh yang SD drop out kelas 3 SD. Dia membenarkan ibadah tukang insinyur, sekolah teh luhur insinyur mah. Allah budak angon nyaho naon, mamatahan kolot, mamatahan ngojai kameri. Silakan Pak. 71 dulu. Hadis Muslim 71, sifat sombong. Iya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabdanya, tidak dapat masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat rasa sombong, walaupun hanya seberat debu. Seorang laki-laki bertanya, bagaimana kalau seseorang suka memakai baju dan sepatu bagus? Jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah itu indah, jamil. Dia menyukai yang indah, sedangkan sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Anak gembala itu ngomong, Pak, da sholat teh kieu numutkeun hadis mah mamatahan ka tukang insinyur. Kamu sekolahnya apa? SD drop out kelas 3. Mamatahan tukang insinyur nyahoanan. Padahal bener yang dikatakan sebudak angon tadi. Jadi menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya dan mengapremi orang lain. Status sosialnya drop out kelas 3 SD. Pagawean sapoena ngangon. Mamatahan ka tukang insinyur. Kira-kira digugun tuh. Tak mah moal ngaluhuran sirah. Tukang insinyur teh ngaji, budak angonna rajin ngaji. Jadi itu sombong itu menolak kebenaran. Batorul haq wa gomtunas, menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya dan suka menganggap remeh orang lain. Dan di padang mahsyar itu ada orang yang dibutakan matanya,
Padahal waktu hidup di dunia dia tidak buta. Rumpu rampa, jatuh tersandung, jatuh bangun gitu aja. Itu diterangkan Allah dalam surat 20 ayatnya dari 123 atau 124 dan 105. Surat 20 itu surat Toha. Dilolongkeun ku Allah di padang mahsyar, rumpu rampa, kita tarik tok jatuh bangun. Sampai dia ngomong, ya Tuhan kami, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta padahal dulu kami melihat? Kata Allah, demikianlah, engkau abaikan aturanku, maka pada hari ini aku balas, aku abaikan kalian, kata Allah. 20 ayat 123-nya gimana? Wa man a'rada 124 123. 124. Ikuti saya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika atau wa kadzalikal yaumatunsa. Ibu yang tadi artinya tolong, barang siapa yang berpaling dari peringatanku Al-Quran, silakan Bu. 124 Bu. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Buta sebenarnya buta lolong Bu. Padahal di dunianya tidak lolong. Terus Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kukuhkan aku dalam keadaan buta, padahal dalam dulu aku dapat melihat. Terus demikianlah. Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya, jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Iya. Orang yang berpaling dari peringatan Allah Al-Quran dan Sunnah Rasul tentunya akan mendapat kehidupan yang rupak sumpek. Fa innahu ma'isyatan dhanka. Kaya memang secara materi. Sarena teh anu kurta kretek, jangan-jangan maling nih, mau maling harta saya. Tuangnya ke di gerambu. Ada orang kaya raya tapi tidak ternikmati. Makannya aja di gram. Alhamdulillah kita mah habak-habak jeung uyah oge. Kata Pak Kinkin mah, kenikmatan sudah dicabut Allah sedikit-sedikit. Makan ieu teu meunang kolesterol, makan ieu teu meunang darah tinggi gitu. Adam ya makannya di gram Ibu. Ibu belum di gram ya? Saboboko be aku di luar. Kenapa? Tambah lagi. Alhamdulillah ya Allah. Kehidupannya tuh sumpek rupak di dunia dan di akhirat, dibangkitkan di pada masa dalam keadaan lolong, benar-benar buta Bu. Sampai ngomong, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta, padahal dahulu kami di dunia melihat. Bagaimana kata Allah? Demikianlah, telah datang ayat-ayat aturanku kepadamu, maka engkau melupakannya, mengabaikannya. Maka sekarang aku pun abaikan kalian.
Surat 20, 124, 125. Nanti to be continued insyaallah kita akan membahas tentang al-haud, telaga Rasul di padang mahsyar. Orang yang meminumnya diberi izin meminum karena menjadi umat Rasul. Rasul mengetahuinya dari bercahayanya anggota wudhu. Rasul tahu, ini umatku. Bercahaya dari anggota wudhu, dipersilakan minum dan tidak akan haus selama-lamanya di padang mahsyar itu. Dan yang tidak haus lapar itu ada 7 golongan. Kita jadilah 3 di antara 7, 4 di antara 7, 2 di antara 7 dan seterusnya. Saya tutup formalnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sekalian, mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi bicara tentang hubungan karena Allah, ya kan? Karena Allah, termasuk juga suami istri karena Allah. Yang sering kali muncul, kita dianggap karena Allah, misalnya bisnis, tapi di dalam perjalanannya itu terjadi Clash yang merugikan kedua salah satu pihak lah yang dirugikan. Nah ini awal kita itu insya Allah karena Allah, tapi dalam perjalanannya terjadi slack seperti itu sampai muncul dalam pikiran kita, misalnya nih yang saya alami, kita punya piutang di seseorang, bukan bisnis kita nih. Terus kita berpikir kalau ini ditagih pasti akan terjadi slack. Ngambek ditagih-tagih. Terus niat awal kita ini karena Allah. Nah terus kita mana yang harus dipilih? Terus sampai batas mana kita boleh nagih? Sampai mana kita ya sudahlah lepas aja lah. Misalnya begitu loh. Pak Ustadz. Jadi persahabatan yang dijalin awal mulanya karena Allah. Ya. Tapi di tengah perjalanan karena dia hianat. Ya. Jadi kesal orangnya punya. Jadi itu karena Allah lagi. Biasanya dalam bisnis ya. Sejauh mana kita harus nagih? Nagih Pak. Karena kita punya piutang kepada dia punya utang. Harus nagih Pak. Baik-baik. 1 kali tagih, icuk coleh, 2 kali tagih, icuk coleh, 3 kali tagih. Konsep Qur'annya lunaskan sebagiannya. Yang melunaskannya nanti Allah akan menghilangkan kesusahannya pada kiamat. Al-Baqarah ayat 8. Dilunaskeun we. Nyamun saeutik usah dilunaskeun ge. Ai puluhan juta, bahkan ratusan. Tapi konsep Qur'annya setengahnya dilunaskan, setengahnya ditagih, tapi icuk colek wae dia akan berdosa besar Pak. Yang punya utang punya kerbayar tapi icuk colek. Nah itu pertamanya dia tidak mau bayar tadinya. Di akhirat dia akan disiksa Allah Pak. Lain dengan punya utang tidak bisa bayar sampai pailit. Bapak sodako kan seluruhnya daripada pahalanya besar kali. Ustaz, saya punya case seperti saya nih sebenarnya. Saya punya teman bisnis, ya. Terus kemudian di awalnya baik. Iya. Kita juga melihat bahwa dia itu selama ini Jujur. ya. Iya. Oh baik. Terus kita itu selalu ngalah gitu ya. Sampai di ujungnya ya kita bukan cerita 1-2 juta lah. Iya. Sampai 1 miliaran lah gitu. Akhirnya kita dirugikan, terus kita udah sering kali lagi sampai keluar kalimat yang kasar gitu ya saya, walaupun dalam HP apa WA. Apa ini dosanya kembali ke kita dengan ucapan itu atau bagaimana? Atau kita ikhlaskan aja sudah gitu. Satu sisi karena kita kesal mangko tanda kutip wajar ya, penggunaan kata-kata yang kurang pantas.
Nanti kalau kita lunaskan juga melunaskan karena Allah, karena keheul, Pak. Nah itu dia. Iya. Jadi harusnya kalau melunaskan baik-baik, Bapak dapat pahala besar sekali, Pak. Itu di Al-Baqarah ayat berapa nanti? Di Al-Baqarah pokoknya. Melunaskan sebagian hutang atau seluruhnya. Tapi orang yang berhutang nunda-nunda pada dia mampu, dosanya besar, Pak. Itu dalam hadis Muslim ada sanksi hukumnya. Orang yang berkemampuan melunasi hutang tapi dengan lunasan baik, minimalnya nyicil ya Pak. Jadi ngeselkan orang yang berpiutang. Masalahnya dia itu orangnya mampu dari Iya. terus dia kelihatan mampu lah dengan gaya, tapi Tidak bayar baik. tidak tersentuh gitu untuk membayar. Dosa besar Pak. Orang yang mampu. Ke saya nih ya. Oh bukan. Jelas dosa lah. Dia. Apakah saya ini mesti sudah aja lah, biarin aja gitu, gimana? Iya, membiarkannya Bapak Al-Baqarah ayat berapa harus ikhlas. Tapi wajar kita manusia, nah kita nge-100-an kali atuh ngeselkeun. Geus punahkeun. Dan di akhirat tidak akan masuk surga sebelum melunasi utangnya. Berat itu utang. Dia terhenti masuk surganya di akhirat itu, Bu. Jangankan utang yang miliaran, utang juta, utang yang sedikit juga. Sehingga Rasul kalau mau mensolati jenazah ditanya itu tentang utangnya. Adakah keluarga yang bersedia membayar utangnya? Ini kaitannya erat sekali Pak. Pak, saya dipotong-potong ya, ini karena ini ke saya ya. Tadi kan kalau bisa meninggal, terus keluarganya minta, yang paling bijak nggak sampai situ dulu lah. Pertama misalnya kita mau diperdatakan atau dipidanakan. Nah, apakah ini juga solusi yang baik? Artinya saya dari sisi kewajiban sebagai orang muslim lepas dari kewajiban sahih untuk ngaji dengan cara perkata atau pidana, atau pada akhirnya nanti kalau dia meninggal atau misalnya saya dulu atau dia duluan, terus ada ucapan tadi kan biasanya kiai atau ustadz yang itu yang waktu sholat jenazah kan selalu ada kalimat itu. Nah ini yang paling bijak buat kita bagaimana? Tetap aja, siapa yang bertanggung jawab melunasi utang-utangnya dulu kepada ahli warisnya. Katakan seperti itu. Kita punya data utang kepada kita. Kalau tidak ada, tokoh agama jangan maju mensolati sebagai pelajaran kepada umat. Biarkan orang lain mensolati. Rasul itu begitu, Bu. Kalau keluarga tidak mampu melunasinya, Rasul mengker tidak nyolatan. Tapi sahabat yang menjadi imam sholat. Karena doa Rasul itu makbul. Orangnya terhenti masuk surga, padahal Rasul doakan supaya masuk surga. Jadi terjaya sekali. Silakan Bapak mau perdatakan, pidanakan, boleh hukum dunia, tampung saja Pak. Tuman jelema kita kudu diwarah Pak. Silakan proses secara hukum duniawi. Tidak dosa bagi orang yang berpiutang. Itu uang saya kok, teringat saya. Tapi ternyata dia nipu. Pertama baik, tengah baik, ujungnya jelek. Dan biasanya gitu heula, alus heula Pak. Jadi akhirnya orang tertipu. Pidanakan silakan Pak. Asal Bapak punya data akurat, silakan aja. Tuman kudu diwarah. Atau kata Bapak, saya ngesing ribuh lah, ditagih dan mohon maaf, lunaskan. Tapi kita mangkal terus. Padahal kata Al-Baqarah setengahnya dilunaskan atau semuanya harus ikhlas. Nah, itu masalah mangkalnya itu, Ustaz. Iya. Kalau saya mungkin saya ya, karena ini betul-betul menimpa saya. Iya. Kalau saya mungkin karena kesal nagih dan semuanya ucapan keluar ya udahlah kita sadar aja saya sendiri. Tapi istri saya Tidak. Anak saya ini Tidak. belum tentu juga. Iya. Bisa menagih dengan menggunakan Pak RT Agus. Jadi ya siapa Pak? Keikhlasan itu kan murni. Istri dan anak itu entong Pak. Tuman jelema gitu mah. Padahal dia mampu bayar sebenarnya atau minimalnya nyicil. Nah agak susah. Utang apalagi miliaran. Utang jutaan, ratusan ribu aja Bu. Karena di akhirat ditagih cina gitunya. Saya keluar kayak di akhirat ditagih.
kebaikan dia pahalanya diberikan kepada bapak, kebaikan dia pak pahalanya ke bapak, dosa bapak dilimpahkan kepada dia pak. Jadi muflis, orang yang bangkrut di akhirat itu seperti itu. Dan kita bahas nanti nyelipin bab utang piutang itu. Aduh, bahaya sekali itu. Bahaya sekali. Sampai menyebabkan orang itu tidak dapat masuk surga sebelum utangnya dilunasi, Pak. Luar biasa kan? Minimalnya nyicil kita gembira kan? Aduh, Pak, nu bega dosa kieu, nyicil ya terus. Sampai nanti sisanya Bapak lunaskan, Pak. Kan tidak mangkal kalau nyicil, Pak. Ada niat baiknya dia nyicil dulu 1 juta, 2 juta, 5 juta, nyicil lah. Tapi ada orang yang ini Pak, dia menghindar dari hukum dunia. Ya, nah, ini contoh nih, nih teman saya sama nih, tahun 2014 pinjam mobil ke saya si Arfi, tahun 2010 saat itu mobil 275 juta. Si Arfi. Mobil saja ya si Arfi. Saya kasihkan waktu itu. Janjinya cuma 1 bulan. Pinjam mobilnya. Iya, aja pinjam BPKB, terus kemudian pinjam mobilnya karena ya udahlah dibayar nanti cik. Udah kasihkan mobil. Sampai hari ini nggak dibayar. Nah itu kan dia waktu itu lewat istrinya, padahal dia teman bisnis saya. Teman bisnis saya, saya itu yang apa namanya? Sampai hari ini nggak bayar, saya bingung jadi mana nih? Saya sih sebetulnya kalau lebih mending sudah aja dilepas aja gitu. Tapi tadi ada yang ngumpet. Iya ada. Pasti Pak, wajar manusiawi Pak. Perdatakan aja Pak, tuman Pak gitu. Iya kalau perdata jalan, kalau pidana karena dia waktu itu memang pernah bayar 50 juta di awal sekali ya. 2014. Benar ini. Kayak 50 juta dari sekian miliar hanya berapa persen ya? Mah Pak mancingnya sama RT supaya Pak Haji baik. Ya, ada orang yang memang gayanya begitu. Jadi dia untuk menghindari pidana, ya kalau kan perdata mah walaupun misalnya sekarang putusan hakim menang, itu kalau nggak ada untuk disita mah bohong aja kan. Ya nanti kita bahas selanjutnya tentang utang piutang menurut hadis ya. Harus hati-hati itu. Tidak sama surga Pak. Karena punya utang yang tidak dibayar padahal dia mampu. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah cukup ya. Alhamdulillahirobbilalamin, kita telah membahas insya Allah bersama tentang bagaimana kondisi umat manusia di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita termasuk dalam 7 golongan yang dinaungi pada keadaan mahsyar itu. Amin ya Allah. Dan mendapat syafaat dari Rasulullah. Amin ya Allah. Dan untuk menambahlah Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.